agama kali ini akan disampaikan oleh Guru Syamani dengan tema meneladani kemuliaan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi berakhlak karimah dan sebagai landasan meraih prestasi. Kepada beliau mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kurang semangat. Seharusnya orang muda itu harus semangat. Harus semangat. Kali lagi maka doakan mudah-mudahan yang menyambuti sahut salamnya yang nyari Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyatan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Senin, kita masih diberikan kesempatan hidup, taufik dan hidayah menyelimuti kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul, berhadir di dalam ini aula, di dalam ini tempat, yaitu SMP 2 Cintapuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekolahan kita ini dan mudah-mudahan guru-gurunya disehatkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang serta salam semoga tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan kata lain minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah. Yang sama-sama kakak hormati bapak kakak guru gitu. Mana kakak mana guru. Berarti andong gurunya ya. Biasanya ading-ading banyak mengiau kakak bapak. Nah, Buan Suryan itu biasanya mengiau dulu bapak, dulu kakak aja. Kenapa? Karena nak kiau bapak baru ngejambut kan? Panjang gitu. Ya, yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Ibu kepala sekolah. Asal ingat bapak buat Ibu kepala sekolah dan guru-gurunya beserta staf-stafnya. Kita doakan guru-guru kita
sekali lagi tidak henti-hentinya kita mendoakan guru-guru kita, semoga beliau disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat-lipat, amin ya rabbal alamin. Karena ada kegampangan guru tuh luar biasa dengan ding. Jadi sebelum menguraikan tentang Maulid Nabi yang dalam rangka memperingati Maulid dengan meneladani kemuliaan budi pekerti Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi berakhlak karimah dan sebagai landasan meraih prestasi. Oh, panjang benar judulnya. Panjang. Luar biasa yang tukang ulangnya. Nah, di sini akhlak Nabi kayak apa? Sayyidina Ali, tahu nggak Sayyidina Ali? Kena kakak ada bertanya kepada salah satu, biasanya yang kakak tanya itu yang banyak berpanggil, yang mana mengikuti happy aja, itu kita kakak takuni. Jadi siap-siap. Nah, jadi Sayyidina Ali, siapa itu Sayyidina Ali? Ada siapa ya? Minantu Nabi, sahabat Nabi, sekaligus sepupunya Nabi, pernah berkata, ujar Sayyidina Ali apa? Ana abdun man ta'allamani walau wahidan harfan wahidan. Ujar Sayyidina Ali, aku tuh rela menjadi budak-budak, asalkan orang itu pernah mengajariku walau harfan wahidan, sekalipun satu huruf. Sekalipun satu huruf rela menjadi budak. Nah, jadi itu pentingnya ilmu kita, pentingnya akhlak kita, terutama kepada guru-guru kita, pintarai. Nah, jadi doakan sidin, jangan melawan. Berkah ilmu itu pintarai. Berkah ilmu itu adalah di akhlak. Bagaimana kita menghormati guru kita, itu juga Tuhan memberikan ilmu kepada kita. Jadi jaga itu. Nah, jadi bakti kita kepada orang tua, bakti kita kepada mertua, dan bakti kita kepada guru itu sama. Karena orang tua kita itu sebenarnya ada tiga. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pernah berkata, ujar Sayyidina Imam Ghazali rahimahullah, kuitan kita itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah al-abu alladhi walidihi, yaitu orang tua yang melahirkan. Siapa yang melahirkan? Mama apa kan? Mama kan? Ya. Jadi mama yang melahirkan, tapi bantuan abah. Tanpa abah tak melahirkan. Jadi kolaborasi kayak gitu tuh. Nah, itu orang tua kita yang kita hormati. Yang kedua adalah orang tua yang mana anaknya itu kita kawini, yaitu itu Haji Husain. Husain ini luar biasa. Dilihat daripada yang lain, beda daripada yang lain. Sekilas melihat Husain ini ular pucuk. Tapi ulun sangat kawan Husain. Husain ini bakti kepada guru itu luar biasa, adabnya. Ulun tuh senang orang tuh biar kada pintar, tapi Husain ini pintar. Jadi dia orang itu biasa, tapi orang itu beradab, maka itu jauh lebih mulia daripada orang yang pintar tapi tak beradab. Kalau Husain ini mana pintar, mana bungas dan beradab. Luar biasa Husain.
salut lawan Hosen ini. Hakun disuruh-suruh itu sekali ditelusuri, oh saatnya ternyata santriano siswa dari madrasah, siswa dari SMP 02, pantas saja beragama mulia benar. Luar biasa. Yang ketiga adalah kuitan kita adalah al-abdu alladhi allamak, yaitu orang yang mengajari kita. Nah, yang kayak sidin-sidin ini. Nah, jadi jaga perasaan sidin, jaga kehormatan sidin lah. Nah, jadi jangan adabnya dijaga kayak apa lawan guru. Ada boleh mengangkatkan suara yang lebih tinggi. Kemudian apalagi sampai menyakiti sidin, jangan sampai, karena berkahnya ilmu itu tergantung adab kita kepada guru kita. Itu dijaga guru, nah itu dijaga. Kemudian setelah itu tidak ada kata yang lebih indah yang keluar daripada lidah kita, melainkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak ada kata. Jadi kita bersyukur terus, bersyukur. Hari ini kita diberi rezeki 10.000, alhamdulillah. Hari ini kita jadi masih guru honorer, alhamdulillah. Hari ini kita dijadikan guru P3K, alhamdulillah lagi. Hari ini kita dijadikan jadi PNS, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bersyukur. Nah, jadi bersyukur sebagaimana Tuhan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila manusia itu bersyukur, maka akan aku tambah. Nah, jadi apabila bersyukur setiap hari bisa pindah seulang, misalkan alhamdulillah, alhamdulillah, insya Allah kita akan ditambah menjadi mio, bisa juga naik. Alhamdulillah hari ini kita berkendaraan Suprapit, misalkan Suprapit, oh itulah. Nah, tapi pada kita bersyukur, insya Allah diganti Tuhan menjadi kendaraan NMAX. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur ini, insya Allah ditambah Tuhan. Berarti guru aja amun ulun begini satu berarti pacang ditambah lah. Nah itu lain, itu lain. Kemudian setelah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana biografi akhlaknya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu bin siapa? Bin apa katanya satu-satu aja dulu. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Usai bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Husin. Oh iya. Jadi Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usai bin Kilab bin tadi kelihatan mirip dah. bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin
bin Fakhar, kemudian bin Fakhar bin Malik, kemudian bin Alhamdulillah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Ma'ab bin Usay bin Hilal bin apa? Bin Marra bin Lu'ay bin Ghalib bin Fakhar bin Malik bin Nadhar bin Nizar bin Nadhar bin Kinanah dan seterusnya sampai Adnan. Nah itu salah satu aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah mengimani bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang pertama dan orang yang satu-satunya di muka bumi ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Nah, dalam keadaan sempurna. Dari 124.000 rasul nabi, 313 rasul dan 25 yang wajib kita hafal dan 5 yang berjuluk ulul azmi. Satu juara utamanya yaitu the king of the king, the best of the best, powerful, yaitu baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa 200 di 40.000 nabi, jadi banyak nabi itu. Kemudian 313 rasul, kemudian 25 yang wajib kita hafal. Biasanya menghafal Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir di muka bumi ini dalam keadaan anaknya yatim. Jadi baginda Habibuna itu lahir ke muka bumi ini dalam keadaan anak yatim. Nah, jadi Sidin adalah anak yatim. Jadi Sidin adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam rawi yang kita baca tadi, fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta awsalat yadul ilmil qadim ila khususat takrim abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Fadril azim. Nah, jadi sini diciptakan daripada nur baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sidin ini terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan anak yatim. Nah, jadi anak yatim kada ada gampangan, masih di perut ibu 2 tahun. Abah Sidin sudah meninggal dunia 2 bulan, 2 tahun kan? 2 bulan. Nah, 2 bulan sudah meninggal Abdullah. Nah, jadi umur 2 bulan Abdullah telah meninggal. Nah, singkatnya adalah waktu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Adam, kemudian terus ke Nabi Ibrahim sampai kepada Abdullah, sampai kepada Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib itu siapa? Siapa sih? Abdul Muttalib itu adalah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
waktu itu Abdul Muthalib bermimpi, ingat, jangan HP jangan. Jadi Kai Sidin bermimpi, pada waktu itu bermimpi 4 buncur rantai. Nah, jadi Abdul Muthalib itu bermimpi 4 buncur rantai. Satu rantainya membumbung ke atas langit, satu menancap ke bumi, satu lagi barat, maghrib dan masyrik dan maghrib. Bingung nih Abdul Muthalib, apa maksud daripada mimpi itu? Apa maksud daripada mimpi itu? Lalu bertakun. Nah, jadi Abdul Muthalib bertakun lawan ulama pada waktu itu. Jadi apa jawaban daripada ulama pada waktu itu? Jadi penasaran nih, dia penasaran Abdul Muthalib. Apa maksud daripada 4 rantai tadi? Ternyata satu rantai membumbung ke atas, ujar ulama adalah bahwasanya nama kina keturunan engkau, kina namanya sampai ke atas langit dikenal oleh orang. Kemudian sampai ke muka bumi, 7 lapis bumi akan dikenal. Masyrik dan maghrib akan mengenal nama baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu itu singkat cerita turun sulki itu kepada Abdullah. Abdullah itu adalah anak kuitan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abdullah itu pintarnya. Jadi Abdullah itu, apabila Abdullah itu turun ke pasar, maka bebinian pada waktu itu akan merasakan cinta kepada Abdullah. Cinta tahu karena cinta. Nah, cinta kayak apa? Misalkan cinta itu kepada seorang laki-laki, kayak apa lelakian cinta kepada bebinian. Nah, kalau cinta itu sudah melekat, nah dari kucing terasa cocok. Jadi pada waktu itu Babinian pada waktu itu pintarai. Babinian pada waktu itu kalau melihat Abdullah ini mahligai cinta asmara, melanda di hatinya. Di dalam hatinya, mudahan si Abdullah itu menjadi suamiku. Mudahan si Abdullah itu menjadi imamku. Mudah-mudahan si Abdullah itu menjadi kekasih hatiku untuk dunia dan akhirat. Pada waktu itu Abdul Muthalib melihat anaknya ini dilirik-lirik terus oleh Babinian. Babinian melirik-lirik. Jalan Abdul Muthalib nih, aku kawinakan hanya ngarep Abdullah ini karena kalau ada fitnah yang melanda, karena Babinian pada-padanya hendak kayak itu. Baik kalau lelakian itu mana bungas, mana akhlaknya bagus, Babinian itu tertarik. Nah, saya itu juga Babinian. Kalau Babinian itu bagus, bungas. Kayak sini nih, mana bungas, mana mengaji bagus, maka lelakian akan jatuh cinta kepadanya. Lalu ada pertanyaan, kayak apakah aja? Ini rancang Pak Hai Betapun. Kayak apakah aja supaya si Babinian tuh hendak lawan ulun? Oh, banyak benar betapunannya. Ada juga lelakian, ada juga Babinian betapun. Kayak apakah aja supaya lelakian tuh hendak lawan ulun? Kayak apa? Kayak apa caranya betapun? Baskilah datang jauh-jauh ke rumah, selain betapun itu aja. Ya kayaknya tuh betapun ilmu ya lah. Bisa aja betapun itu. Ayo, kita padahkan, kita padahkan kayak apa bacaannya. Kalau orang bahari, ulun pernah membaca kitab kayak ini, ada tulisannya di Iger. Sakalnya bertulisan kayak ini. Ini dicatatnya. Nah, ujar kai arwah kai, panah Arjuna.
Panahakan ka langit hancur, panahakan ka bumi belah, panahakan ka ikan sujud syukur di hadapan kurban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ada? Belum. Sekalinya di IG-nya tuh kakaliati tagu keliur aja sini. Sekalinya kayak ini canggih beginiannya tuh panahku panah Arjuna, panah akan kalangin hancur, panah akan kabungnya belah, panah akan kabungkan sujud syukur di hadapanku berkata ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tagu keliur anak betis. Ini tapi orang Bahari itu orang Bahari itu yakin berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seorang mencoba 3 kali musim membaca 41 rakaat. Lalu datang lagi musim. Kalau kakak yang musim ada mujarab nih jam musim. Kenapa ada mujarab? Karena kurangnya keyakinan kita. Jadi yakin untuk membaca itu orang Bahari kayak itu. Lagi bangka aja beri, lalu kakak beri ulang di dalam surah Yusuf. Falamma ra'ayna akhbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hadza illa ma hadza basyara in hadza malakul karim. Nah itu dibaca. Kemudian ada lagi qala Yusuf li abin ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Apa sih dia? Mata samina bercahaya mulai tadi. Maha balik sini. Qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nah, dibacakan gitu, ditampung masakan sini, masakan. Kembali kepada peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umur 2 bulan di dalam kandungannya Aminah. Maka Abbas ini meninggal dunia. Singkat cerita umur 6 tahun habis itu meninggal pulang mama si. Jadi kita anak yatim luar biasa. Anak yatim, orang anak yatim dia tuh tapi menjadi pimpinan dunia dan akhirat. Luar biasa. Nah, jadi kalau ada yang di antara sini ada yang jadi anak yatim, ada abang yang meninggal, ada mama yang meninggal, jangan berputus asa. Pemimpin kita Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat besar, beliau adalah seorang yatim piatu. Nah, jadi jangan putus asa. Kalau kuitan itu sudah meninggal, maka doakanlah dia. Maka doakanlah dia. Nah, jadi kada gagampangan pintarai. Jadi kada gagampangan orang tua kita yang mengandung itu, ada gagampangan pargana, maka ditinggal kada kawan. Makanya di dalam Al-Quran itu menjelaskan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, tahu kamu ibumu melahirkan kamu wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Nah, jadi umur 1 bulan 2 bulan kuitan itu susah dan payah antara hidup dan mati, belum lagi untuk waktu melahirkan. Nah, jadi jangan dilupakan jasa kedua orang tua kita lah. Nah, apabila sidin sudah meninggal, maka doakan sidin. Nah, kemudian setelah itu, waktu umurnya Nabi itu sebulan di dalam kandungan itu bermimpi Nabi Adam alaihissalam, mama sidin itu bermimpi. Kemudian umur 2 bulan bermimpi pulang, umur 3 bulan bermimpi pulang Nabi Adam.
Umur selanjutnya bermimpi dengan nabi-nabi yang lain. Nah itu jadi isyarat bahwasanya kalau beginian waktu mengandung mimpi aulia dan ulama, maka anaknya cikal bakal menjadi ulama juga. Kalau waktu piantu mengandung malam pertama mimpi Prabowo Subianto, bulan kedua mimpi Megawati, bulan ketiga mimpi Surya Paloh, maka anaknya cikal bakal menjadi politisi. Kalau dalam kandungan mama tuh bulan pertama mimpi Dewi Persik, bulan kedua mimpi Ayu Ting Ting, bulan ketiga bermimpi dengan siapa tadi ya tadi Rizky Biliar, Rizky Biliar. Maka anaknya cikal bakal menjadi artis. Tetapi kalau nyepian waktu di dalam waktu mengandung mimpi malam pertama mimpi hantu sedal tulung misalnya, bulan kedua sedal mimpi pucung, bulan ketiga mimpi tuyul, maka anaknya cikal bakal menjadi makanya waktu dia tidak waktu mengandung, makanya khud minal Quran ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Nah jadi pian-pian kena kan mengandung beginian pasti insyaallah ya Allah. Nah, ambil Al-Quran, niatkan apa yang pian hendak, mudah-mudahan anakku di dalam parut ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Baca Al-Quran, niatkan mudah-mudahan anakku ini menjadi orang soleh dan solehah. Doakan, baca, niatakan itu, baca Al-Quran, insya Allah anak kita yang di dalam perut akan menjadi apa yang kita niatkan. Kemudian setelah itu baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering kita ucapkan setiap maulidnya. Bagaimana perjalanan hidup Sidin? Nah, kita muliakan cinta kita kepada Nabi, yaitu dengan cara kita hari ini mengerjakan maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu cinta kita. Tapi dengan syarat jangan sambil begayaan. Jangan begayaan, jangan bepandiran. Nah, itu pintar ya. Kita di sini alhamdulillah kalaunya berakikah kita membaca maulid. Kalaunya bertasmiyah membaca maulid. Kemudian acara apapun termasuk walimatul arus, bakawinan, maka membaca maulid. Alhamdulillah kita hidup di negara atau di wilayah yang mencintai baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untung benar. Nah, jadi kita gemar membaca shalawat. Nah tadi bagus sudah membaca shalawat. Nah penyairannya bagus. Jadi apa-apa kita baca shalawat sambil bermasak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat itu jangan ditinggal. Ulun yakin di sekolah ini sering membaca salawat setiap bulan sekali, Pak.
Iya. Iya, tiap hari. Ini bagus, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau perlu kita adakan setiap bulan acara maulid akhir bulan, misalkan baca maulid buat lihat. Alhamdulillah, dengan berkat sholawat memuji baginda Habibuna Muhammad, maka insya Allah sekolahan kita akan menjadi sekolahan yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kemudian setelah itu baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mulia. Bagaimana kelakuan sidin kita ikuti, bagaimana perangai sidin kita ikuti, akhlaknya bagaimana. Nah, akhlaknya kita sebagai penuntut ilmu, maka hendaklah kita menghormati kepada guru kita. Itu pesan ulun, pesan kakak. Hormati gurumu. Kalaunya masuk ke dalam kelas pintarai, ucapkan salam kepada guru, doakan sidinlah. Nah, karena tanpa guru kita tuh tidak akan menjadi apa-apa. Man ana ada alat airnya. Man ana laulakum kaifama Nah, ibu jadi kepala sekolah jangan ada marga guru sidin kada bakalan menjadi kaya saat ini. Ulun berdiri ini jangan kada berkat guru ulun, maka tidak akan berdiri. Bapak Iqbal jangan kada berkat guru sidin, maka tidak akan menjadi seperti ini. Maka untuk itu jangan sekali-kali wani kita lah. Jangan melawan guru kita. Dikatakan ilmu itu berkahnya tergantung kepada kayak apa kita menghormati guru kita. Nah, bagaimana cara kita menghormati guru kita? Jadi ingat ulun waktu sekolah dengan sekolah waktu di Darussalam. Tahu ya Darussalam? Nah, para jembatan adalah itu kalaunya ulun sekolah itu dipasang kuitan kayak ini. Jasidin kalaunya sekolah Darussalam jangan wani lawan guru. Kemudian kalau guru itu waktu mengajar paling akan sandal sini itu pesannya. Ada yang lain-lain kalaunya guru tuh masuk paling akan sandalnya. Oh, sengaja sidin mengajarkan kita bagaimana pentingnya kita hormat kepada guru kita. Nah, itu. Jadi sekali lagi kakak terkatakan hormati guru kalian masing-masing. Nah, mudah-mudahan kita berkumpul di sini kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita, menghormati guru kita, dan termasuk orang yang disabdakan Nabi almarhum ma'aman ahab, sesuatu kena beserta orang yang dicintainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita semua, dan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang kelak. Amin amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Salah hilaf maupun maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Guru Syamani. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bisa diambil ilmu dan manfaatnya.
Acara yang kelima adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Guru Syamali. Kepada beliau